Selamat malam teman-teman PMI, saya Wendy Budi Raharjo, Konsul Protokol Konsuler KJRI Hong Kong. Selamat datang menyampaikan kepada teman-teman PMI untuk jumpa lagi di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Malam ini adalah episode ke-11 tentang bedah kontrak kerja, pahami hak dan kewajiban pekerja migran. Kami sambut Anda di studio kami dari live dari gedung KJRI Hong Kong, dan di studio kami sudah hadir para pembicara yang sangat paham tentang kontrak kerja. Nanti kita akan sampai kepada pembicara untuk berkenalan. Sebelum itu, saya ingin mengundang juga teman-teman PMI untuk jangan lupa like, follow Facebook dari KJRI Hong Kong. Kita ada Facebook, kita ada Instagram juga. Kita kemudian juga ada Twitter, ada YouTube, dan tentu saja tidak lupa untuk selalu tidak ketinggalan menonton acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Nah, siapkan pertanyaan juga, karena di setiap acara Ngopi Instan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terbaik yang akan kita undi secara acak untuk mendapatkan hadiah dari Bank BNI. Nah, siapkan juga tadi saya sampaikan ke nomor pertanyaan-pertanyaannya ke 94001506. Saya ulangi lagi, 94001506. Siapkan pertanyaan yang terbaik karena malam ini temanya sangat spesial dan sangat pasti terkait dengan teman-teman PMI di Hong Kong. Nah, mungkin teman-teman penasaran pada episode sebelumnya siapa ini pemenangnya yang mendapatkan hadiah terbaik. Kita lihat, Ngopi Instan penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar episode ke-10. 1. Ibu Hari Prihatini, 2. Ibu Vivi Wangka. Selamat Ibu Hari, selamat Ibu Vivi atas hadiahnya. Semoga dapat bermanfaat untuk Ibu Hari dan Ibu Vivi. Nah, oleh karena itu jangan mau ketinggalan teman-teman PMI di episode saat ini, episode 11. Siapkan pertanyaan dan sampaikan ke tadi nomor 94001506. Nah, kita kembali lagi tadi ke temanya malam ini adalah bedah kontrak kerja, pahami hak dan kewajiban pekerja migran. Di studio kami sudah hadir para pembicara nih teman-teman yang sangat paham di bidangnya. Pasti nggak sabar untuk bertanya sebanyak mungkin. Saya ingin mengundang ada Bapak Erga Grenaldi. Selamat malam. Bapak Erga adalah Konsul Tenaga Kerja KJRI Hong Kong. Betul ya Bapak Erga ya? Betul, Pak Wendy. Lalu kemudian di sini ada Ibu Sringatin dari JBNI. Oh ya, saya dari IMU juga. Selamat malam teman-teman semuanya. Lalu ada Ibu Nani. Halo. Selamat malam dan selamat datang juga Pak Erga, Ibu Sringatin, Ibu Nani. Mungkin kita tidak sabar nih segera ingin membahas karena waktu juga terbatas, tapi ya pasti akan ada banyak pertanyaan nih tentang bedah kontrak kerja, pahami hak dan kewajiban pekerja migran. Nah, kalau bicara tentang kontrak kerja nih, Bu Sringatin, Bu Nani, Pak Erga, kontrak kerja itu kan dasar dari suatu hubungan hukum ya, dimanapun itu. Entah itu bidang ketenaga kerjaan, bidang keuangan, bahkan pun itu dapat dikatakan sebagai suatu akad ya, suatu akad dan dari timbulnya suatu hubungan ketenaga kerjaan dari pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah majikan dan juga pihak yang melaksanakan pekerjaan, counterpart yang seimbang ya, dalam hal ini adalah pekerja migran. Nah, kontrak kerja pun juga kalau di Hong Kong sudah ditetapkan kan kalau tidak salah Pak Erga ya, oleh pemerintah Hong Kong sendiri. Nah, mungkin nggak sabar nih. Saya mungkin mulai dari Pak Erga ya Bu ya. Nanti kita akan sampai ke narasumbernya karena sudah nggak sabar nih sepertinya nih. Mungkin Pak Erga bisa sampaikan kontrak kerja ini sebelum kita membedah nih. Seberapa pentingnya sih kontrak kerja ini bagi para teman-teman pekerja migran dan seberapa dalam dan jauh yang harus mereka pahami juga dari kontrak kerja yang benar ini. Terima kasih Pak Wendy. Selamat malam teman-teman semua pekerja migran yang ada di Hong Kong maupun yang di luar Hong Kong. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini saya senang sekali bisa memberikan pengetahuan teman-teman, informasi bagi teman-teman mengenai kontrak kerja. Sebenarnya kalau kita mengulas tuntas mengenai kontrak kerja itu terdapat sekitar 17 poin penting yang dalam kontrak kerja itu, Pak Wendy. 17 poin kontrak kerja itu diantaranya ada mengenai identitas para pihak, yaitu identitasnya
majikan maupun teman-teman pekerja migran Indonesia. Di situ ada alamat, ada nama pemberi kerja, ada nama pekerja, dan selanjutnya ada tanggal kontrak kerja itu ditandatangani kapan. Lalu ada juga klausul mengenai akomodasi yang harus diterima oleh pekerja migran selama bekerja di rumah majikan, maupun ada juga klausul mengenai kewajiban pemberi kerja dalam hal menyediakan gaji per bulan maupun tunjangan makan. Mungkin untuk gaji sekarang pemerintah Hong Kong sudah menetapkan minimal gaji minimum sejak September 2019 ya, itu sebesar 4.630 Hong Kong dolar per bulan. Nah, adapun tunjangan makan apabila teman-teman tidak diberikan makan selama sebulan itu bisa diberikan oleh majikan itu wajib sebesar 1.121 apabila tidak disediakan. Dan juga ada klausul mengenai kewajiban majikan untuk katakanlah membayar mengenai biaya visa teman-teman pekerja migran, mengenai asuransi kesehatan, mengenai biaya legalisasi perjanjian kerja dan lain sebagainya yang sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah Hong Kong. Selanjutnya lagi ada klausul bahwa kewajiban majikan juga harus bisa menyediakan perawatan medis bagi para pekerja migran apabila pekerja migran ini mengalami sakit atau perlu melalui perawatan, konsultasi darurat dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab majikan. Ada pula klausul mengenai kewajiban terhadap majikan apabila suatu saat pekerja migran itu meninggal dunia, maka kewajiban majikan itu harus membiayai pemulangan jenazahnya ke daerah asal. Dalam hal ini ke Indonesia atau katakanlah daerah asal masing-masing teman-teman PMI. Mungkin dari sekian 17 yang saya bisa sampaikan seperti itu, tapi mungkin nanti kita akan ulas tuntas, akan kita bedah lagi bersama narasumber lainnya. Tapi sebelum kita beranjak ke narasumber lainnya, mungkin sedikit Pak Wendy kita sampaikan sedikit ulasan video bagi teman-teman video Indonesia. Wah, ini sepertinya menarik nih Pak Erga kalau video nih. Mungkin videonya teman-teman PMI bisa saksikan. Halo pekerja migran di Hong Kong, sudahkah kamu memahami isi kontrak kerja kamu? Jika belum, yuk kita pahami isi kontrak kamu. Kontrak kerja diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong dan disahkan oleh KJRI Hong Kong. Di dalam kontrak kerja kamu, pasti tertera nama PT dan agen kamu. Jadi, gak ada tuh yang tanpa nama PT atau agen. Jangan lupa ya bro and sis, cek nama kamu, nama majikan, alamat, nama PT dan agen harus benar sesuai dengan kontrak. Di dalam kontrak kerja kamu, ada 17 poin yang harus kamu ketahui, yakni identitas pekerja dan majikan. Di dalam kontrak kerja kamu, harus tertera nama pekerja, nama majikan, alamat majikan, dan alamat di mana kamu bekerja. Tanggal mulai kontrak kerja. Kontrak kerja ini terhitung sejak imigrasi Hong Kong menyetujui atau menerbitkan visa kerja untuk memulai pekerjaan atas kontrak ini. Lingkungan pekerjaan. Dilarang melakukan pekerjaan di luar yang tertera di dalam kontrak. Dilarang bekerja di alamat lain selain yang tertera di dalam kontrak kerja. Jika terjadi persekongkolan atas poin A dan B, maka akan dikenakan tuntutan pidana atau penjara. Gaji dan tunjangan. Gaji tidak boleh kurang dari ketetapan pemerintah Hong Kong. Majikan yang tidak membayarkan gaji akan dikenakan pidana atau hukuman penjara. Majikan memberikan akomodasi dan sarana yang layak, serta memberikan makanan secara gratis. Jika majikan tidak memberikan makanan selama sebulan, maka majikan harus memberikan tunjangan makan sesuai kontrak. Jangan lupa minta bukti dan simpan pembayaran gaji atau tunjangan yang telah dibayarkan. Laporkan gaji Anda jika tidak terbayarkan di Departemen Tenaga Kerja Hong Kong di nomor 27171771. Istirahat, libur dan cuti. Kamu berhak mendapatkan istirahat, hari libur resmi, dan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong
bab 57. Biaya perjalanan. Majikan wajib menanggung biaya keberangkatan ke Hong Kong dan biaya kepulangan ke negara asal. Majikan harus memberikan tunjangan uang makan dan perjalanan sebesar $100 Hong Kong per hari kepada pekerja, terhitung dari tanggal keberangkatan maupun kepulangan jika melakukan perjalanan secara langsung atau tidak transit. Biaya pengurusan administrasi. Majikan menanggung biaya seperti biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengesahan dokumen di konsulat, biaya visa, biaya asuransi di Hong Kong, dan biaya yang diatur oleh pemerintah Hong Kong. Pekerja dapat meminta uang pengganti jika pembayaran menggunakan uang pekerja dengan cara memberikan bukti pembayaran kepada majikan. Cedera dan sakit. Majikan wajib menyediakan perawatan medis secara gratis kepada pekerja yang sakit selama masa kerja. Majikan wajib membayar kompensasi jika pekerja mengalami cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Kompensasi Karyawan bab 282. Jika tenaga medis menyatakan bahwa pekerja tidak dalam kondisi baik untuk melanjutkan pekerjaannya, maka majikan berhak untuk memulangkan pekerja ke daerah asal dengan biaya kepulangan dari majikan. Pemutusan kontrak dengan pemberitahuan. Pekerja dan majikan memiliki hak untuk memutuskan kontrak kerja dengan cara memberikan surat pemberitahuan atau notifikasi tidak kurang dari 1 bulan sebelum kontrak kerja dinyatakan berakhir, atau membayar 1 bulan gaji kepada pihak yang diputus kontrak kerjanya. Pemutusan kontrak tanpa pemberitahuan. Pekerja dan majikan dapat memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dan tidak diwajibkan membayar 1 bulan gaji sebagai pengganti tidak adanya pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bab 57. Jika Anda diputus kontrak, pastikan Anda tidak membawa barang yang bukan hak dan milik Anda. Pengiriman surat pemberitahuan atau notifikasi pemutusan kontrak. Pekerja dan majikan diharuskan mengirimkan surat notifikasi secara tertulis yang ditujukan kepada Departemen Imigrasi Hong Kong dalam waktu 7 hari dari tanggal pemutusan kontrak tersebut. Kesepakatan perpanjangan kontrak. Jika ada kesepakatan untuk memperpanjang kontrak, maka pekerja diharuskan untuk pulang ke negara asal terlebih dahulu sebelum melanjutkan kontrak baru. Jika pekerja meninggal dunia. Jika pekerja dinyatakan meninggal dunia, maka majikan harus membayar biaya pemulangan jenazah dan mengembalikan barang-barang pribadi miliknya ke daerah asal. Perubahan atau tambahan kontrak kerja. Perubahan atau tambahan di dalam kontrak kerja harus seizin dari Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Perubahan tersebut meliputi perubahan masa kerja, perubahan alamat rumah majikan dengan catatan tertulis memberitahukan kepada Departemen Imigrasi Hong Kong, perubahan daftar akomodasi dan pekerjaan, serta penambahan atau perubahan pekerjaan, yaitu mengemudi kendaraan dengan izin tertulis dari Departemen Imigrasi Hong Kong. Persetujuan. Persyaratan di atas sesuai menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong bab 57, Undang-Undang Kompensasi Karyawan bab 282, dan undang-undang lainnya yang terkait. Kondisi kesehatan. Pihak yang terkait menyatakan bahwa pekerja telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan fit untuk bekerja dan dinyatakan dalam sertifikat. Kontrak kerja harus ditandatangani oleh pekerja, majikan, agensi, dan PT. Kamu harus punya salinan atau kopi kontrak kerja yang telah disepakati ya. Dan jika ada masalah dengan kontrak kerja, silakan hubungi Departemen Tenaga Kerja Hong Kong di 2717-1771, Departemen Imigrasi Hong Kong di 2824-6111, dan KJRI di +852-6894-2799 dan +852-6773-0466.
perhatikan larangan dan hukuman di Hong Kong. Mari ikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pekerja migran Indonesia terampil, pekerja migran Indonesia hebat. Ya, itu teman-teman PMI video tentang kontrak kerja, apa yang hal-hal yang tercantum di dalam kontrak kerja. Dari video itu ada 17 poin kontrak kerja yang penting, yang saya rasa pasti teman-teman PMI tidak sabar nih ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan keingintahuannya atau permasalahan yang dihadapi. Tapi sebelum itu, saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Sringatin dari IMU untuk tadi kan dari Pak Erga tuh ketentuannya Bu, dari di video tadi sudah cukup elaboratif dan sangat lengkap dengan bahasa yang gamblang. Mungkin dari perspektif Ibu Sringatin dari IMU, dari sudut pandang lapangan nih, atau masalah-masalah apa nih yang biasanya mencuat, yang umumnya mencuat dari implementasi kontrak kerja selama ini. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum menjelaskan tentang apa persoalan yang muncul di dalam kontrak kerja, saya ingin menjelaskan sedikit karena ini banyak sekali teman-teman yang bertanya. Pertama terkait kapan sih sebenarnya kontrak kerja kita dimulai. Nah, ini banyak teman-teman yang bingung antara tanda tangan kontrak dan juga visa yang turun. Jadi tadi sudah dijelaskan di video awal tadi bahwa di situ sebenarnya kontrak yang warnanya biru itu adalah tanggal di mana calon majikan dan calon pencari kerja itu sepakat dengan semua perjanjian kerja yang akan berlaku yang itu dituangkan di dalam kontrak kerja. Jadi tanggal di dalam kontrak itu bukan tanggal berlakunya awal kerja kita. Nah, awal kerja kita itu dihitung setelah imigrasi Hong Kong mengeluarkan sebuah visa yang biasanya kalau kita dari Indonesia berarti itu dikirimkan, itu berwarna pink warnanya. Tapi kalau misalkan kita di Hong Kong, maka kita akan mendapatkan untuk yang pertama kali pasti warnanya pink. Nah, itu semuanya. Nah, itu adalah di mana awal kerja kita mulai. Nah, bagi teman-teman yang khususnya yang baru pertama kali datang ke Hong Kong, biasanya melihat bahwa tanggal bekerjanya itu dihitung dari sejak dia masuk rumah majikan. Nah, kalau kita melihat dari kontrak resmi, sebenarnya tanggal pertama kali teman-teman dihitung mulai kerja itu ya saat masuk ke Hong Kong. Jadi teman-teman yang biasanya mengurus ke imigrasi, untuk mengurus Hong Kong ID atau lapor diri ke KJRI atau mengikuti welcoming program, itu hakikatnya adalah dihitung sebagai hari kerja, tidak boleh dianggap sebagai hari libur. Jadi di sini banyak majikan yang kemudian menghitung teman-teman itu setelah masuk di rumah majikan. Padahal kalau menurut hukum di Hong Kong, saat dia masuk di Hong Kong itulah dia harus hitung kerja. Saat tiba di bandara Hong Kong, bahkan dia sudah menginjakkan kaki di Hong Kong, itulah hari yang sudah dihitung. Karena di sini ada persoalan juga bahwa teman-teman bilang, Mbak, saya kok nggak diambil oleh majikan selama 7 hari, apakah saya juga akan dapat gaji? Nah, pertanyaannya adalah, sekali lagi yang menginginkan teman-teman untuk didatangkan ke Hong Kong itu adalah permintaan majikan. Majikan akan meminta agensi untuk memproses. Jadi jika mereka datangnya lebih awal dan lain sebagainya, itu kembali lagi majikan yang meminta. Jadi di sini teman-teman mengapa boleh mengajukan penghitungan tanggal gaji itu dimulai sejak awal datang ke Hong Kong. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Yang kedua adalah terkait dengan slide selanjutnya, mungkin bisa di. Ya, di sini teman-teman di sini banyak sekali yang bingung ya, dan ini juga menjadi pertanyaan yang penting bahwa kontrak kerja PRT migran itu seakan-akan 2 tahun. Padahal kalau kita melihat di Hong Kong kontrak kerja PRT migran itu hanya 1 bulan per bulan. Itu dilihat dari pasal 10 bahwa di dalam undang-undang terkait dengan pemutusan kontrak kerja, bahwa kedua belah pihak itu boleh memutuskan kontrak kerja sewaktu-waktu dengan memberitahu 1 bulan sebelumnya ataupun tanpa pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Nah, tadi sudah disebutkan kalau memberitahu 1 bulan sebelumnya apa risikonya. Terus kalau misalkan langsung memutuskan kontrak kerja apa yang harus kita tanggung ya, harus kita
dipertanggungjawabkan, itu semuanya sudah ada aturannya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail, teman-teman nanti bisa bertanya. Jadi sebenarnya kalau selama ini kita dianggap 2 tahun baru finish kontrak, sebenarnya juga ada pemahaman yang kurang tepat, karena hakikatnya kontrak kerja kita berlaku 1 bulanan, dan lama maksimum kontrak kerja yang dilakukan antara pencari kerja dan calon pemberi kerja itu adalah maksimum 2 tahun. Jadi masa lamanya memang 2 tahun, tapi lama kontraknya adalah per bulan. Nah ini mungkin menjadi kontradiksi, dan mudah-mudahan nanti juga bisa dipahami oleh pemerintah Indonesia khususnya, dan juga PT dan agen untuk meyakinkan bahwa buruh migran kapan sih finish kontrak, apakah finish kontrak harus 2 tahun. Nah, kemudian next selanjutnya, untuk slide selanjutnya terkait dengan ini, banyak teman-teman yang bertanya bahwa saya bekerja tapi kok tidak sesuai dengan alamat di kontrak kerja. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga kalau misalkan saya bekerja di rumah majikan tapi alamatnya tidak sesuai kontrak atau pekerjaannya tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Nah di sini penting untuk kita yakinkan, memang di pasal 3 dijelaskan PRT itu wajib bekerja di alamat yang tertera. Jikapun misalkan ada pergantian, maka majikan yang harus memberitahu ke imigrasi. Cukup telepon, jadinya cukup telepon atau ngirim surat, itu langsung bisa diperbolehkan untuk memberitahu bahwa alamatnya berubah. Kemudian apa yang harus dilakukan teman-teman saat bekerja di rumah majikan tapi alamatnya berbeda? Ini yang harus dipahami adalah, boleh nggak saya melapor? Maksudnya pekerja migrannya? Boleh nggak melapor, gitu kan? Nah di sini penting, boleh melapor selama teman-teman baru nyampe di Hong Kong, tidak ada 1 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah X, kemudian setelah bekerja 3 bulan misalkan atau 2 bulan, kemudian baru melapor ke imigrasi, maka kita yang akan kena. Karena kita dianggap, siapapun orang yang masuk ke Hong Kong itu dianggap sudah tahu hukum di Hong Kong. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa membaca. Jadi siapapun buruh migran yang sudah masuk ke Hong Kong, dia dianggap sudah tahu hukum di Hong Kong. Jadi mengapa itu hukum Hong Kong sangat tegas sekali. Nah di sini penting buat teman-teman ketahui bahwa saat teman-teman memang mendapatkan kontrak kerjanya alamatnya tidak sesuai, pekerjaannya tidak sesuai, ataupun apapun yang diterima di dalam kontrak kerja itu nggak sesuai, saya sarankan segera lapor ke KJRI. Kalau misalkan lapor ke agent ternyata nggak ditanggapi. Dan itu jangan sampai menunggu 1 bulan atau menunggu sudah 1 tahun baru melapor. Karena misalkan saya tanya, mengapa baru lapor sekarang? Oh ya karena saya bekerja tidak dikasih uang. Tapi kalau bekerja dikasih uang mau. Nah ini harus diam-diam nih, nggak boleh ngomong kan. Jadi memang harus kita harus risikonya ada. Jadi justru kalau kita melapor, walaupun itu kita bilang bahwa saya sudah capek, tapi dikasih uang nggak? Kalau kita bilang dikasih uang dan melapornya juga lebih dari 1 bulan, maka kita yang akan dianggap melakukan tindakan kriminal di Hong Kong dan melakukan pelanggaran di Hong Kong. Oke, next slide selanjutnya. Nah ini tidak perlu lagi next, Mas. Oke. Nah next lagi terkait dengan masalah next potongan upah. Ini banyak pertanyaan juga, teman-teman sudah tahu ya, maksimum hanya 300, dan jika ada kerusakan barang maka yang bisa dipotong itu sebenarnya tidak boleh melebihi 300 per bulannya, tidak boleh melebihi 300, dan per bulannya itu tidak boleh lebih dari 1/4 dari upah bulanan. Jadi kalau misalkan harga, dan untuk melihat apakah harga barang itu misalkan harganya 1.000, untuk menentukan apakah kita harus mengganti 1.000 saat barang itu rusak, maka teman-teman harus tahu juga barang itu telah digunakan berapa lama. Jadi tidak mungkin barang yang sudah dibeli awalnya 1.000 kemudian digunakan 10 tahun harganya sesuai dengan seperti harga yang baru. Itu juga harus dipertanyakan. Mengapa itu teman-teman di sini tolong ya untuk berani mengatakan bahwa ini harganya berapa dan sudah gunakan berapa. Yang kedua adalah penyusutan. Penyusutan harga kan. Terus juga jikapun memang teman-teman mengalami pemotongan karena merusakkan barang, maka teman-teman wajib dan berhak mendapatkan bukti pemotongan itu. Nah ini penting untuk kita tuntut nanti mungkin setelah kita finish kontrak atau kerja 2 tahun di rumah majikan, maka kita bisa melakukan penuntutan terhadap majikan yang telah melakukan pemotongan gaji tidak sesuai dengan hukum di Hong Kong. Oke, next. Ini libur mingguan, ini teman-teman sudah tahu bahwa kita sebenarnya punya hak libur 24 jam sehari ya. Tapi banyak teman-teman yang akhirnya liburnya juga hanya dari jam 7 sampai kemudian jam 7. Nah, apa yang kita lakukan saat teman-teman menghadapi situasi ini? Sekali lagi teman-teman, kita menyarankan untuk membuat buku diari.
Jadi di sini memang agak berat kalau misalkan kita hanya bisa ngomong saja bahwa saya nggak dikasih libur, saya liburnya jam 8. Maka yang kalau misalkan kita mau mengadukan ke Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, biasanya kita akan bertanya, teman-teman saat hari libur, kemudian liburnya jam 9 atau jam 10, apakah teman-teman disuruh bekerja oleh majikan? Kalau iya, majikan itu siapa? Kemudian adalah apakah teman-teman melakukan kerja dengan sukarela? Jadi kalau teman-teman misalkan bekerja dengan sukarela kemudian menuntut, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada salah satu keluarga majikan yang menyuruh kita bekerja, maka itu dicatat aja. Jadi teman-teman nggak harus sekarang nuntut, tapi nanti setelah bekerja 2 tahun bisa dituntut, karena jaraknya memang 2 tahun untuk menuntut itu. Mengumpulkan bukti lah Bu ya. Bukti ya, boleh itu. Oke, next slide. Nah ini cuti tahunan ya, banyak yang bertanya kapan berapa sih jumlah cuti tahunan. Silahkan teman-teman menghitung. Kalau 1 tahun bekerja di majikan yang sama ya, ini adalah di dalam tabel itu adalah jumlah cuti tahunan di majikan yang sama. Jadi jika majikannya berbeda berarti kita harus mengulang dari awal. Betul, ya. Dan jumlah maksimumnya itu adalah 14 hari, itu di luar tanggal merah dan di luar tanggal hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu dan tanggal merah nggak boleh dihitung sebagai cuti tahunan. Oke, next. Next. Nah ini ada kontradiksi ya. Di sini adalah apakah benar teman-teman itu kalau 3 bulan bekerja di rumah majikan awal tuh nggak boleh libur? 3 bulan pertama. 3 bulan pertama ya, kan. Itu juga ada itu kan ada kontroversi sebenarnya kan. Ya. Kalau kita bertanya sama labor departemen, jawabannya adalah mereka boleh libur. Kalau nggak libur, apakah majikan boleh mengganti uang? Ya tidak boleh, karena hukum di Hong Kong kita tidak boleh melakukan part time, dan kita tidak boleh menerima uang pengganti libur. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah teman-teman majikan wajib memberikan pengganti hari libur tadi dalam waktu berapa ya? 60 hari ya, 2 bulan ya, 2 bulan itu dalam kurun waktu itu. Dalam kurun waktu itu. Nah ini ada pro kontra, karena ada bilang 3 bulan sama sekali nggak boleh libur. Tapi saat kita membantu menangani kasus, teman-teman 3 bulan kok nggak ada tanggal merahnya dan teman-teman nggak dikasih libur, kita bisa menuntut ke labor departemen dan itu dihitung sebagai hari yang wajib diganti uang oleh majikan. Oke, next. Nah ini hak lain yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah saat kita diputus kontrak kerja oleh majikan ataupun saat kita memutuskan kontrak majikan, apakah kita wajib berhak mendapatkan tiket? Di sini jelas ya bahwa majikan wajib membelikan tiket perjalanan dan juga kepulangan. Nah juga di sini penting juga buat teman-teman juga ketahui bahwa ada yang bilang gini, Mbak saya cuti 2 tahun tapi nggak pulang, majikan ngasih tiket kepada saya, boleh nggak? Majikan ganti uang tiket kepada saya, boleh nggak? Ya boleh. Jadi kalau misalkan ada majikan, kita kan nggak cuti, misalkan ini masa COVID, harusnya saya cuti ke Indonesia. Betul, ya banyak itu. Nah saya nggak cuti kan, majikan tiba-tiba ngasih saya, udah kamu tak kasih uang tiket aja karena kamu nggak cuti, boleh nggak saya terima? Boleh. Tapi kalau misalkan saya waktunya cuti nih, tapi saya nggak cuti, saya boleh nggak minta uang tiket? Nggak boleh. Karena di kontrak jelas disebutkan bahwa majikan hanya wajib membelikan tiket saat kita pulang. Jadi kalau kita nggak cuti 4 tahun, 8 tahun, ya kita nggak berhak untuk mendapatkan uang tiket ya. Tapi kalau majikan ngasih ya, kita terima aja. Dan juga kita dapat tunjangan gratis 101 hari. Makanya kalau ada majikan yang memberikan pesawat yang mungkin perlu 2 hari, 3 hari, ya kita wajib meminta itu. Kalau majikan mau memberikan kita kapal pun ya boleh, selama perharinya dibayar. Dan juga menanggung biaya-biaya lain. Dan yang paling penting adalah ini yang teman-teman kadang lupa, bahwa semua biaya saat proses ke luar negeri pun itu sebenarnya bisa diganti oleh majikan. Biaya kesehatan, biaya asuransi dan lain sebagainya, selama ada kwitansi atau bukti pembayaran. Nah di sini nanti Pak Erga juga bisa membantu menjelaskan mengapa sih banyak teman-teman kok nggak dikasih biaya bukti pembayaran yang dikeluarkan saat proses ke luar negeri, sehingga teman-teman mengalami kesulitan untuk menuntut bahwa majikan harus mengganti. Oke, next. Nah ini cuti sakit di sini next. Nah ini penting, ini teman-teman harus ketahui bahwa berapa hari sih kita dapat cuti sakit yang dibayarkan. Nah ini banyak teman-teman yang bertanya, kalau misalkan saya 1 tahun bekerja di majikan, berapa lama saya dapat cuti sakit? Artinya saat kita mengalami sakit, teman-teman harus minta surat sakit, cuti sakit dari dokter.
Jadi kalau misalkan sakit di rumah sakit, walaupun kita memang flu berat dan kita memang butuh istirahat kan, maka kita menyarankan tolong dong minta surat sakit, cuti sakit dari dokter dari atau dokter, sakit dari rumah sakit. ya. Jadi teman-teman punya punya bukti bahwa ini loh dokter menyuruh saya istirahat. Bisa. Nah gitu. Nah di sini cuti yang kita dapatkan tahun pertama atau kontrak pertama itu 2 hari per bulan. Jadi kalau kita hitung selama 1 tahun berarti 12 kali 2 itu 24 hari. Kemudian tahun kedua itu 4 hari per bulan. Ini adalah sakit yang dibayar. Jadi kalau misalkan kita sudah kehabisan nih sakit operasi misalkan sampai di rumah sakit 5 bulan atau 6 bulan, kemudian cuti sakit kita habis, apakah kita berhak untuk menerima gaji? Nah di sini sekali lagi kita tidak akan menerima gaji selama cuti sakit kita selesai. Ya di sini dijelaskan bahwa perhitungan tunjangan sakit itu ya 4/5 kali hari sakit. Nah di sini jelas sekali disebutkan bahwa teman-teman majikan tidak boleh menginterminate atau memutus kontrak kerja teman-teman saat sakit ataupun saat hamil. Dan di sini teman-teman bisa langsung melapor ke KJRI ataupun ke lembaga EOC ya sebagai lembaga anti diskriminasi komisi anti diskriminasi di mana membantu teman-teman untuk meyakinkan bahwa majikan tidak boleh memutus kontrak saat kita sakit. Next. Nah ini kecelakaan kerja, teman-teman juga berhak untuk mendapatkan kompensasi ya. Kemarin juga ada salah satu buruh migran yang dia jalan-jalan hari Minggu, kemudian ditabrak oleh orang sampai giginya protol semuanya, copot semuanya. Terus saya bertanya, ini hari Minggu, apakah dia dapat kompensasi? Nah karena dia hari Minggu itu termasuk hari bekerja, dihitung sebagai hari kerja. Maka dia termasuk dihitung dalam asuransi. Maka dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan atau kecelakaan tadi. Jadi misalkan teman-teman ini kalau kemarin masa COVID ini banyak teman-teman yang membersihkan rumah dengan menggunakan biopaksoy atau zat pemutih yang pembersih itu Bu ya. Itu dan tangannya jadi hitam kan. Betul. Nah itu kalau misalkan kita ke dokter misalkan ini butuh normal kembali sebenarnya biayanya berapa? Kan ini dianggap juga kecelakaan kerja dan itu bisa mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Tapi teman-teman sekali lagi harus ke dokter dan mendapatkan suratnya. Oke, next. Nah ini teman-teman yang hamil ya di Hong Kong juga diizinkan teman-teman untuk hamil. Jadi banyak sekali majikan yang tidak suka PRT-nya hamil karena ya memang mungkin menganggap itu mengganggu pekerjaannya. Tapi sekali lagi di Hong Kong orang hamil boleh. Nah bagaimana dengan teman-teman yang misalkan ada cuti hamilnya juga ya. Dan di Hong Kong juga disediakan rumah sakit yang dimana teman-teman bisa mendaftarkan untuk melakukan pengecekan, cuti melahirkan dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa teman-teman migran yang melahirkan anaknya di Hong Kong dan biasanya dititipkan dulu di penitipan anak di Hong Kong. Nanti kalau sudah usianya sudah cukup baru bisa dibawa pulang. Oke, next. Ya ini bonus ya. Banyak teman-teman yang bertanya apakah long service itu masih diberlakukan. Jadi kalau kita bilang long service masih diberlakukan, nggak ada yang belum ada pemerintah Hong Kong mencabut aturan long service. Mengapa sih aturan long service diberlakukan? Karena sekali lagi untuk meyakinkan teman-teman bisa bertahan dengan majikan dan majikan juga tidak perlu lagi untuk mentraining pembantu yang baru. Dan untuk masalah long service ini nanti bisa kita kuak lagi di beberapa pertanyaan selanjutnya. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa saya jelaskan ke teman-teman dan nanti kawan kita Nani bisa menjelaskan apa sih persoalan di lapangan yang ditemui. Terima kasih Bu Seringatin, lengkap sekali nih penjelasannya. Mungkin nanti Bu Nani akan ada kesempatan nih karena pertanyaan sudah banyak nih Bu Nani nih. Karena semua berimbang nanti dari sisi ketentuan, ada Pak Erga juga, kebijakan pemerintah Indonesia dari segi pengetahuan di lapangan, dari pengetahuan tentang hukum Hong Kong, Bu Seringatin. Nah ini pertanyaan sudah kayaknya sudah ngantri nih Bu Nani ini pertanyaannya dan mungkin akan Bu Nani kita bisa masuk ke pertanyaan mungkin. Oke. Nah ini pertanyaan pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati. Mau nanya, saya baru 8 bulan kerja di majikan ini. Mulai bulan ini saya dikasih uang makan 1.200. Tapi nggak boleh masak nasi tiap hari, disuruh 3 hari sekali. Kalau saya beli makanan siap saji, pasti uangnya nggak cukup kan? Gimana solusinya saat ini? Hampir tiap hari saya makan mie instan terus. Kemarin selama 4 bulanan saya nggak boleh
libur nih maksudnya ya, tapi nggak dibayar juga, mau ganti majikan takut dapat yang lebih parah lagi. Tolong penjelasannya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini saya kasih kesempatan Bu Dani mungkin bisa, atau Pak Erga dulu gini nih. Ini mana nih ya? Mau duluan menjawab. Siap. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Mungkin pertanyaannya bisa ditampilkan lagi. Bapak Fatmawati, terima kasih atas pertanyaannya, ini menarik. Jadi memang kadang-kadang teman-teman pekerja migran mengalami hal juga yang serupa seperti ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah saran kami buat teman-teman PMI yang katakanlah mengalami hal seperti ini. Satu, pertama kali komunikasi yang pertama harus komunikasi dulu majikan, bahwa apapun kondisinya kita secara aturan memang dikatakan bahwa teman-teman PMI itu domestic helper berhak mendapatkan tunjangan makan apabila dia teman-teman tidak disediakan makan oleh majikan, ya ada tunjangannya minimal 1121. Nah, jika memang pada kenyataannya teman-teman katakanlah tidak boleh masak atau katakanlah ada keterbatasan, hal yang pertama adalah teman-teman harus berani mengatakan pada majikan bahwa saya ada keterbatasan, bahwa saya rasakan ini gizi saya kurang, nutrisi saya kurang, sehingga apabila teman-teman hanya makan mie instan gitu kan, nutrisi teman-teman tentu saja tiap hari juga kurang. Maksud saya tetap saya sampaikan pada majikan, berani, karena teman-teman adalah pihak yang melakukan hubungan kerja dengan majikan, tetap harus sampaikan pada majikan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan majikan juga bersikukuh gitu kan, saya tidak mau memberikan uang lebih dengan kondisi tapi instan. Oke, teman-teman catat. Hari ini saya katakanlah misalkan disediakan makan apa, saya tidak boleh apa, catat oleh teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan komunikasi dengan majikan. Nah, nanti bukti catatan itu langkah pertama satu, coba hubungi agennya, agensi yang ada dalam kota kerjanya. Kadang-kadang nih teman-teman, karena kurang informasi, kurang katakanlah mengenai agensi itu pastikan yang ada dalam kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja itu di halaman berikutnya itu ada tanda tangan pekerja migran, ada tanda tangan majikan, ada cap PT dan cap agensi. Nah, agensi itu yang teman-teman hubungi, karena itu agensi yang memiliki akreditasi dan KJRI. Nah, hubungi agensi itu, Pak. Gimana kalau misalkan agensi juga tidak bisa membantu saya, tidak bisa merespon saya, teman-teman hubungi hotline KJRI Hongkong, atau silakan datang ke KJRI bagian pengaduan. Kita akan melakukan konsultasi dan penanganan lebih lanjut. Nanti kita akan coba komunikasikan bagaimana jalan keluar mengenai permasalahan teman-teman. Tapi teman-teman harus pahami bahwa secara aturan teman-teman berhak, majikan harus menyediakan makan selama teman-teman pekerja migran bekerja di rumah bersama majikan. Itu ketentuan di dalam aturan ketenagakerjaan Hongkong. Kalau tidak diberikan, teman-teman berhak mendapat uang. Itu memang standar yang ada dalam ekonomi kontrak. Tapi tentunya teman-teman semua permasalahan saya yakin itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Teman-teman harus bisa berani. Pak, ada juga kesulitan Pak, saya belum bisa bicara bahasa kanton, bahasa Inggris atau apa-apa. Tetap berupaya. Kalau tidak bisa, yang tadi saya sampaikan, coba komunikasi dengan agensi. Agensi akan membantu. Pak, kalau agensi tidak masuk, silakan. KJRI akan selalu membantu teman-teman apa kesulitan atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Sri atau Bu Dani, silakan sebagai dari pengalaman experience di lapangan. Mungkin Bu Dani ingin menambahkan untuk tadi itu pertanyaan tadi itu mengenai masalah makan tadi itu ya, makan. Iya. Tadi udah disampaikan sama Pak Erga ya bahwa memang kita sebagai PRT migran itu harus berani terkait hak kita ya, dan kita juga harus ngomong ke majikan bahwa ini makanan tidak layak, dan kalau misalkan saya terus-terusan makan mie instan itu akan berimbas kepada kesehatan kita juga, sehingga itu bisa meminta ke majikan. Kalau misalkan majikan kan banyak yang itu yang sudah saya berikan ke kamu biasanya kayak gitu. Nah, ketika sudah nego dan majikan memang tidak mau memberikan makanan sesuai dengan standar atau kesehatan atau yang bergizi, itu bisa langsung tadi ngomong ke agen, karena pengalaman kita juga banyak teman-teman itu yang belum paham tentang bahasa
Ya. di Hong Kong juga. Itu yang membuat teman-teman ragu ya untuk negosiasi dengan majikan. Hambatan komunikasi Hambatan karena komunikasi, tidak menguasai ya. bahasa tadi mungkin Bu ya. Gitu loh. Seperti yang Bang Pak Harga tadi memang harus berani gitu ya. Iya. Saya mungkin bisa ngasih tips. Iya, ini gimana Bu saya ingatin? Jadi yang pertama yang harus dilakukan saat tadi memang serba susah ya kita. Karena pertama-tama teman-teman harus pahami tadi mengapa sih kok dalam situasi itu tetap bertahan di rumah majikan. Yang pertama adalah memang di sini nggak mudah untuk mencari pekerjaan baru. Kita harus siap untuk menunggu Betul, proses iya. dan itu harus tidak menerima gaji dalam waktu beberapa bulan. Mulai dari awal itu pasti Ada lama lagi ya. Yang kedua adalah ada biaya potongan lagi yang itu juga sangat berat. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan saat teman-teman dilema ya? Dilema dalam hal ini adalah tidak ingin memutuskan kontrak kerja tapi menghadapi situasi Iya, ini. maju kena mundur kena. Yang bisa kita ngasih saran ke teman-teman adalah tolong semua hal yang dikeluarkan untuk makan itu ditulis ataupun semua bukti pembelian apapun yang dikeluarkan sebagai bentuk makan tadi sehari-hari tolong disimpan. Kalau perlu difotokopi karena beberapa resip itu hilang biasanya. Nah, yang kedua adalah teman-teman wajib berhak bertanya dulu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erga harus bertanya. Kenapa kok harus bertanya? Karena kita pernah punya pengalaman menuntut uang makan. Tapi saat majikan bilang, loh di kulkas ada telur kok, ada mie kamu bisa makan. Nah itu kalah kita. Maka yang harus dilakukan adalah teman-teman pernah nggak ngomong ke majikan, majikan, saya kamu kasih uang ini nggak cukup loh kalau misalkan hanya beli segini. Boleh nggak saya minta uang lagi atau kamu ngasih saya makan lagi? Nah kalau pernah ngomong seperti ini paling nggak dicatat, oh ya tanggal sekian saya pernah ngomong, ini menjadi bukti yang sangat kuat. Nah itu adalah beberapa tips yang mungkin bisa kita sampaikan dan sekali lagi ini nggak harus dituntut sekarang Pak Edgar. Dituntut nanti setelah teman-teman sudah selesai. itu bisa Ya, gitu loh. Tapi pengalaman Ibu Sri kan memang ada ya teman-teman PMI kita yang sangat rajin dan sangat pencatatannya itu lengkap gitu. Ada dulu ada pengalaman juga ini teman-teman digaji underpay Pak. Gitu. Dan mereka bisa menang. Kenapa? Karena setiap tanda tangan digaji itu dia pakai nulis bahasa Jawa. Oh. Aku nomor 2000 lah. Ini agent tanya, itu tulisannya apa ini? Ini bukan tulisan ini aku tanggal hari ini nerima uang. Padahal itu artinya adalah saya nerima 2000 saja. Dan itu menjadi bukti yang sangat kuat. Bukti yang diterima oleh ketika berperkara dan di itu pakai bahasa kita sendiri. Iya, betul. Nggak harus pakai bahasa Inggris. Sedikit tambahan Pak. Ya, silakan Pak Erga. Karena kalau begini juga Bu Sri, Bu Nani mungkin saya dari sisi pernah menangani kasus mungkin ketika teman-teman ada yang katakanlah menjaga bobo ya majikannya memang bobo tapi katakanlah gaji atau katakanlah makannya disediakan oleh anaknya ya anaknya itu kadang-kala beda rumah ada rumah. Nah bagaimana teman-teman mengatasinya? Pak saya mau ngomong sama bobonya sudah tua ya saya sulit Pak kalau misalnya ada masalah. Oke, tidak apa-apa. Ketika anak majikan itu katakanlah berkomunikasi dengan teman-teman ya, sampaikan permasalahan itu. Bahwa ada kesulitan bahwa makan saya seperti ini, keadaan saya di rumah ini ketika saya memang bekerja di alamat kerjanya menjaga bobo ya, sesuai dengan kontrak kerja, tapi saya ada katakanlah kebutuhan atau keluh kesah seperti ini, tidak apa-apa sampaikan kepada anak majikan. Itu menjadi fasilitasi. Kadang-kadang terjadi hal demikian juga di lapangan atau katakanlah teman-teman mengalami hal itu. Yang saya ingin tekankan adalah ingat bahwa teman-teman adalah salah satu pihak di dalam kontrak kerja. Artinya ada kesetaraan. Jadi majikan membutuhkan teman-teman, teman-teman juga membutuhkan majikan. Jadi jangan menganggap bahwa majikan itu membutuhkan kita semata, sedangkan kita yang membutuhkan majikan untuk dalam pekerjaan. Tidak. Mau posisikan teman-teman adalah kita saling sama-sama membutuhkan. Bahwa majikan memerlukan jasa teman-teman, artinya majikan juga harus bisa menghargai, artinya ada kewajiban juga teman-teman juga memberikan jasa bagi keluarga majikan, menjaga bobo, menjaga anak yang mengantar sekolah, katakanlah seperti itu, artinya saling membutuhkan. Jadi saya yakin satu hal yang perlu diingat teman-teman, semuanya adalah diawali dengan komunikasi, sampaikan dengan cara baik-baik dengan majikan ataupun yang keluarga majikan apabila teman-teman ada mengalami kesulitan. Gitu Pak Wendy. Ini kayaknya pertanyaan udah ngantri lagi nih Pak Erga nih, Bu Sri, Mbak Mudani nih. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan berikutnya. Nah ini. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kepada Bapak Erga Grenaldi. Wah ini sudah kayaknya Pak Erga sudah ditarget ini untuk ditanya nih dari awal acara nih.
apa dengan adanya organisasi serikat buruh cukup bisa membantu pihak KJRI sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Hong Kong dalam mengatasi permasalahan buruh migran yang beragam kasusnya, terutama pekerja migran yang baru datang. Wah, ini pertanyaannya Jangan jawab pertanyaan pesanan ini. iya nih. Pertanyaannya tidak terkait dengan kontrak kerja nih, tapi sudah bersifat mendasar nih, komprehensif ini. Mungkin Pak Arga. Tujuannya Pak Arga lagi ya. Tapi gimana? Apa mau Pak Arga jawab atau Oh, Pak, ini kebetulan atau Pak Arga jawab duluan benar atau Tapi kalau saya jawab salah nanti. ya kita kasih kesempatan nanti. Iya. Mungkin nanti ada masukan juga karena kebetulan kan teman-teman PMI di sini hadir di acara ini justru ada perwakilan dari teman-teman organisasi juga di sini. Mungkin nanti saya menjelaskan mengapa kita sering Iya, artinya sebenarnya acara ini sebelum sudah menjawab nih pertanyaan itu gitu. Tapi kita kasih ini karena ini udah tujuan pada Pak Arga mau. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentunya kami sebagai KJRI perwakilan pemerintah di sini juga kita tidak bisa katakanlah bekerja sendiri. Tentunya keterlibatan teman-teman organisasi komunitas PMI maupun komunitas WNI, saya yakin visinya sama. Kita adalah visinya untuk katakanlah memberikan pelayanan perlindungan bagi warga negara ataupun teman-teman pekerja migran Indonesia. Dan saya yakin semua berangkat dari misi yang sama, misi yang sama. Saya yakin dengan kita berkolaborasi itu semua tujuan katakanlah misi kita itu bisa mudah tercapai. Jadi kehadiran teman-teman organisasi serikat buruh maupun di Indonesia ataupun di Hong Kong itu semuanya sama. Semua tujuannya satu, dalam rangka melindungi dan melayani katakanlah semua anggota ataupun teman-teman pekerja migran Indonesia di sini. Jadi masing-masing punya peran masing-masing dan saya yakin dengan kolaborasi yang baik, dengan sinergi yang baik, tentunya kehadiran Bu Sri, kehadiran Bu Nani di sini ini sebagai kolaborasi kita bersama dalam rangka memberikan pelayanan, dalam rangka memberikan informasi kepada teman-teman pekerja migran Indonesia dari sisi pengalaman. Ya tentunya Bu Sri dan Bu Nani sudah sekian tahun dan kami dari sisi pemerintah juga selalu akan memberikan pelayanan terbaik yang optimal bagi teman-teman PMI. Jadi bagi saya adalah kita ada partner mitra yang baik di organisasi maupun komunitas lainnya. Mungkin gitu Pak Wendy. Bu Sri mau kalau beri misalkan, masukan atau Bu Nani? Mungkin nanti bisa nambahin nanti ya bahwa teman-teman banyak bertanya sih. Kita sudah sering diajak dialog dengan KJRI, kita sudah diundang hari ini. Mengapa sih sering demo gitu kan? Kan gitu kan kita juga bertanya, kita sebenarnya nggak ingin demo, tapi kita hanya cara kita mengingatkan dengan kita punya cara sendiri mengingatkan. Jadi memang teman-teman juga biar tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak tepat gitu. Bukan berarti bahwa semuanya salah, tapi kita juga mengapresiasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan KJRI selama ini bahwa banyak perubahan. Tapi jika memang ada yang tidak tepat karena kita di Hong Kong, kalau kita mau menyampaikan ke Jakarta kan nggak bisa langsung. Jadi ini adalah rumah kita untuk menyampaikan segala sesuatu. Jadi nanti Pak Erga ataupun Pak Riki, Pak Konjan jangan kaget kalau kita sering mengetuk pintu. Karena itu cara kita sayang sebenarnya. Kita nggak ingin KJRI diperburuk dengan pelayanan. Karena niat kita sama, ingin memperbaiki perlindungan semuanya. Jadi buat teman-teman yang bertanya mengapa masih demo, karena kita cinta sekali sehingga kita ingin Indonesia lebih baik, itu aja. Merupakan ekspresi dari rasa kita pengen mengingatkan bahwa ini sama-sama tugas kita untuk terus mencari perubahan supaya lebih baik lagi. Kalau boleh saya tambahkan, memang ini kerja besar bersama. Dan kalau kita itu di diplomasi perlindungan WNI, Bu Sri, Bu Nani, Pak Erga, itu kan salah satu memang saat ini itu adalah salah satu diplomasi yang utama. Prioritas politik luar negeri kita salah satunya itu perlindungan WNI. Dan dulu kita mengenal ada yang namanya diplomasi itu total semuanya. Artinya ada first track-nya atau jalur pertama adalah pemerintah, lalu kemudian jalur duanya adalah pemerintah termasuk teman-teman dari organisasi. Makanya itulah kita semua betul, saya Pak Erga, Bu Sri juga, Bu Nani, bahwa ini kerja besar bersama, totalitas bersama, kita mitra, bahkan teman-teman organisasi dan juga yang bukan organisasi juga termasuk itu bisa jadi mata dan telinga kita di lapangan, karena kan kita kan
tidak punya sampai ke jaringan terbawah ya gitu loh, sehingga ini menjadi mitra yang sejajar lah, saling memberi masukan. Mungkin ada minum kopi dulu nih sepertinya ya, nggak panas kopi dan nggak panas ini ya. Sambil kita lihat teman-teman pertanyaan berikutnya yang kalau ingin masih mengajukan pasti banyak yang ngantri nih. Dan seperti kita teman-teman TMI juga di rumah jangan lupa untuk ngopi, karena ini adalah ngopi instan. Ada pertanyaan berikutnya nih. Selamat malam Bapak Kajeri, saya Winarti. Saya ingin bertanya, ketika kita di interminate majikan hanya memberi uang tiket, langkah bagaimana yang harus kita tempuh sementara agen tidak mau tahu? Wah, ini satu sisi pengaduan, satu sisi pelaporan ini kayaknya. Mungkin dari Pak Erga. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya banyak kan. Ya, Kajeri. Tapi nanti berimbang, nanti kita berikan juga ke Bu Nani lah gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa, Mbak Winarti ya, Ibu Winarti ya. Oke. Jadi begini, perlu saya sampaikan dulu bahwa jadi ketika kita harus pastikan dulu mengenai pemutusan kontrak kerja ini. Yang pertama adalah satu, bahwa hak-hak yang harus diterima oleh teman-teman pekerja migran apabila satu, majikan setelah memberikan notis sebelumnya, surat pemberitahuan kalau misalkan teman-teman akan diputus kontraknya. Jika teman-teman sudah diberikan notis sebelumnya, maka teman-teman akan boleh keluar dari rumah majikan atau terakhir hari bekerja 1 bulan kemudian. Nah, kenapa saya harus tekankan membedakan antara yang diberikan notis atau hari itu juga keluar? Karena itu akan berkaitan dengan hak-hak yang harus diterima teman-teman. Ya, perbedaannya di mana? Ketika teman-teman katakanlah yang mendapatkan notis terus keluar dari rumah majikannya 1 bulan kemudian, maka hak yang dapat didapatkan teman-teman adalah satu, gaji terakhir atau gaji terhutang selama bekerja dari sejak tanggal notis itu atau dari terakhir dari gajian. Yang kedua adalah cuti tahunan yang belum dibayar. Ya. Yang ketiga, layak atau tidak teman-teman mendapatkan yang tadi sampaikan mengenai bonus jangka pendek atau jangka panjang, atau istilahnya dengan bahasa Inggrisnya severance payment atau long service. Ya. Itu layak atau tidak jika memenuhi persyaratan. Yang terakhir, hak yang terakhir adalah teman-teman mendapatkan, majikan harus menyediakan tiket perjalanan atau tiket pesawat teman-teman pekerja migran ke daerah asal. Ya, bahasanya place of origin, artinya ke daerah asal, bukan ke satu negara katakanlah ke Jakarta, ke ibu kota saja, tapi ke daerah asal. Dan tunjangan makan sebesar 100 jika perjalanannya langsung pada satu hari itu juga. Ya. Nah, karena berbedanya kalau di terminate langsung hari itu teman-teman katakanlah oleh majikan untuk selesai dikeluarkan dari hak-hak yang tadi, teman-teman mendapatkan lagi kompensasi 1 bulan gaji. Pak, 1 bulan gaji yang mana Pak? 1 bulan gaji yang tertera dalam kontrak kerja. Misalkan gaji yang tertera di dalam kontrak kerja itu 4.520, maka kompensasinya sebesar 4520 tambahannya. Ya, kalau teman-teman di kontraknya 4630, tambahannya 4630. Jadi selain tiket perjalanan pesawat pulang, teman-teman berhak mendapatkan hak-hak demikian di interminate. Nah, tapi yang perlu saya tekankan, mungkin menjadi catatan, mungkin menjadi pengetahuan juga buat teman-teman. Ketika majikan memberikan interminate, mungkin perlu ditanyakan apa alasannya. Itu kenapa? Buat perbaikan teman-teman. Apakah karena teman-teman punya perlakuan yang buruk atau punya kinerja yang buruk? Karena saya khawatirnya begini, yang perlu menjadi catatan teman-teman, ketika majikan memberikan catatan di dalam notifikasi termination of contract, gitu ya, yang ke imigrasi Hong Kong, terus majikan menuliskan sesuatu catatan yang buruk terhadap perilakunya teman-teman pekerja migran, itu saya itu bisa menjadi catatan di imigrasi Hong Kong ketika nanti teman-teman mengajukan lagi visa kerja terhadap majikan yang baru. Jadi yang perlu diingat lagi sama teman-teman adalah ketika mengisi notifikasi termination contract yang mungkin dalam bahasa Inggris dan bahasa kanton ya, sering nggak berani. Nah itu pastikan tidak ada reasoning mengenai perilaku kinerja buruk. Karena itu bisa menjadi catatan di imigrasi terhadap nama teman-teman itu. Itu cukup penting karena salah satu di employment ordinance atau undang-undang kerjaannya Hong Kong itu adalah selama teman-teman memiliki perilaku yang baik, gitu ya, tidak ada catatan buruk,
Insya Allah masih. Oke, nah ini nambahin sedikit aja terkait pemutusan kontrak kerja tadi. Pak Ega sudah menjelaskan bahwa bagaimana kalau misalkan kita harus hati-hati dengan catatannya yang diberikan majikan. Yang pertama adalah saya memberi tips buat teman-teman juga. Saat majikan memberikan catatan buruk di dalam sebuah surat pemutusan kontrak kerja itu dan teman-teman merasa tidak melakukan itu, maka teman-teman sebenarnya bisa menjelaskan kepada imigrasi Hong Kong. Maka di sini kita selalu menyarankan teman-teman, satu, saat memutus kontrak kerja jangan pernah menulis alasan personal alasan pribadi. Yang kedua adalah break kontrak. Nggak boleh kita nulis break kontrak itu. Tulisannya harus termination. Yang istilah resminya di kontrak termination. Kemudian yang ketiga adalah juga karena go to Indonesia atau go home itu nggak cukup. Maka di sini kita menyarankan lebih baik kertas itu dikosongin aja. Jadi kalau misalkan kita memutuskan kontrak, alasannya kok berat sekali, nanti majikan pasti nggak terima gitu kan. Dikosongin aja alasannya. Kalau kita memutuskan kontrak kerja, kemudian kita nulis surat yang kedua, kemudian dikirimkan imigrasi. Tapi saat majikan mungkin mengirimkan memutuskan kontraknya kok jelek sekali, maka teman-teman saya sarankan hari itu juga tolong minta tolong untuk organisasi atau lembaga yang lain membantu nulis pakai bahasa Inggris bahwa alasan dia memutuskan kontrak kerja ABCD. Misalkan nggak dapat makan yang layak, nggak dapat tidur, ada kamera 10 dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alasan-alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan majikan harus bertanggung jawab. Itu aja tipsnya. Dikit teman ada ya kayak menyambung Bu Sri. Jadi yang sekarang itu di form yang notifikasi termination kontrak itu sekarang ada form yang baru di imigrasi. Jadi masing-masing kolom untuk employer dan employee. Jadi kasih kolom masing-masing reason. Jadi ada kesetaraan sekarang. Jadi apabila nanti ada notifikasi termination of contract yang kolom yang employer mereka mengisi mengenai itu, imigrasi memberikan kesempatan sebagai perbandingan atau sanggahan kesempatan untuk sanggahan. Jadi untuk yang form yang baru mungkin teman-teman akan bisa lihat di imigrasi Hong Kong. Itu ada form yang baru. Mungkin yang lama kan hanya satu reason ya, tanda tangan majikan dan tanda tangan pekerja. Form yang baru ada 2 kolom. Ada 2 kolom berisi kotak. Untuk ini. Untuk yang majikan, nah itu. Nah, yang sampaikan saran Bu Sri betul. Maksudnya teman-teman bisa klarifikasikan langsung kepada pihak imigrasi dan hati-hati untuk menuliskan sesuatu itu karena itu cukup penting untuk dicatat teman-teman. Mungkin gitu aja. Bu Nani, mungkin ada yang ditambahkan untuk tadi? Iya, untuk pemutusan kontrak ini memang banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ingin pulang Indonesia terus dan juga alasannya kurang kuat ya, sehingga memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Sri tadi, ketika kita memang tidak tahu apa yang harus kita tulis, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia terus menghubungi pihak organisasi, nanti bisa kita terjemahkan untuk ke dalam bahasa Inggris. Karena ketika kita memang memberikan alasan yang tidak tepat, itu berimbas kepada kita sendiri ketika kita memang ingin kembali lagi ke Hong Kong. Karena aturan dari imigrasi Hong Kong yang menyatakan bahwa kita suka berpindah-pindah majikan atau job hopping, itu juga akan berimbas kepada kita semua ya sebagai PRT migran di Hong Kong, dan itu bukan cuma 1-2 orang saja, bahkan itu berimbas kepada seluruh pekerja migran di Hong Kong. Makanya apalagi, itu yang perlu hati-hati ya. Apalagi kalau itu dilakukannya mungkin dalam rentang waktu yang cukup singkat, katakanlah setahun dari job hopping tadi itu. Memang kita di hotline juga suka menerima itu, Bu Sri, Bu Nani juga, bahwa yang bersangkutan ingin break ya, ingin berhenti karena macam-macam alasannya. Ada yang akan melangsungkan pernikahan, ada juga yang keluarganya diminta pulang sakit, gitu, orang tuanya minta pulang atau mungkin suaminya juga minta pulang. Setelah ditelusuri, dikatakan wawancara singkat, ya baru sebentar bekerjanya. Nah ini yang mungkin yang dikhawatirkan job hopping tadi, atau nanti bisa berpengaruh ke masa depan mau kembali lagi. Nah ini agak ada penilaian nanti di catatan imigrasi ya, maksudnya ya. Seperti itu. Mungkin di pertanyaan berikutnya sudah masuk nih sepertinya nih. Wah, ini tentang long service ini. Selamat malam Bapak Ibu narasumber, saya Aris PR. Pertanyaan saya tentang long service. Bonus 5 tahun lebih. Sudah belasan tahun saya di Hong Kong, tapi belum pernah dapat uang long service. Dikarenakan sering pindah majikan sebelum 5 tahun. Nah, karena sering mendengar teman cerita dapat uang long service,
Maka di majikan terakhir saya bertahan sampai 8 tahun walau tidak diizinkan cuti pulang Indonesia karena ingin dapat uang long service. Namun akhir-akhir ini kata teman yang dapat long service harus perjanjian dulu dengan majikan jauh-jauh sebelumnya. Oke. Jika tidak, belum tentu dapat, tergantung majikan mau ngasih apa tidak. Apakah itu benar? Karena menurut buku panduan saya memenuhi kriteria seperti masa kerja lebih dari 5 tahun, finish kontrak dengan majikan tidak karena tidak membutuhkan lagi, maksudnya karena anak sudah besar. Jika majikan tidak memberi karena tidak tahu, bisakah saya meminta hak saya tersebut? Nah, ini dari Bu Sring dulu mungkin ini pengalaman terkait ini. Karena kita di hotline juga sama Bu, kita juga sering menerima juga nih aduan dan atau konsultasi seperti ini. Kalau pengalaman lapangan gimana Bu? Yang pertama mungkin tadi disebutkan bahwa pindah majikan kan, pindah berkali-kali. Nah, pindah majikan yang harus saya tanyakan lagi adalah apakah pindah majikan itu alamat majikannya masih dalam satu keluarga? Jadi kalau misalkan teman-teman yang tanda tangan neneknya, kemudian kakeknya, kemudian menantunya, kemudian siapapun di dalam satu keluarga itu, selama dia yang tanda tangan masih dalam satu keluarga, walaupun satu hubungan keluarga maksudnya hubungan keluarga, maka kalau sudah bekerja lebih dari 5 tahun berhak untuk mendapatkan long service. Itu aturan yang pertama. Tapi jika teman-teman memang memutuskan kontrak kerja, maka teman-teman tidak berhak untuk menuntut long service. Jadi tadi yang perlu diklarifikasi adalah apakah selama 5 tahun ini bekerjanya dengan lingkungan satu keluarga atau berbeda sama sekali keluarga yang berbeda. Yang kedua terkait saya sudah bekerja 8 tahun dengan majikan tapi kok nggak dikasih long service. Apakah memang ada perjanjian? Sebenarnya tidak ada perjanjian long service. Tidak perlu ya Bu ya. Tidak ada perjanjian long service. Cuma jika teman-teman memang mau melanjutkan kontrak yang ketiga, memasuki tahun yang ke 5 ya berarti ya, maka teman-teman disarankan untuk bertanya dulu kepada majikan apakah kalau saya memandang kontrak kerja ini saya akan mendapatkan long service. Jadi teman-teman sebenarnya bisa bernegosiasi di saat tanda tangan yang kelima tadi. Nah kemudian kalau misalkan ini memang tidak ada, jadi perjanjian ini apakah harus tertulis? Jadi sekali lagi teman-teman punya bukti yang paling kuat itu adalah buku diary tadi. Jadi teman-teman cukup mencatat bahwa tanggal sekian, jam sekian, ngomong dengan majikannya siapa bahwa akan memberikan long service setelah kontrak yang kelima berjalan misalkan. Nah di sini yang kedua juga tipsnya buat teman-teman, jika majikan tidak ngomong sama sekali nih, terus apakah saya masih punya hak untuk long service? Sebenarnya teman-teman kita selalu menyarankan, kenapa nggak kamu coba dulu ngomong sama majikan, majikan, aku udah bekerja nih lebih dari 5 tahun, boleh nggak aku minta long service sekarang? Ada beberapa teman-teman yang majikan mau ngasih seperti itu. Dapat. Terus ada juga yang misalkan majikan memang di awal perjanjiannya agent bilang agent yang mengatakan bahwa majikan akan ngasih long service. Di sini sekali lagi kontrak kerja itu antara pekerja migran dan majikan. Agent tidak terlibat di dalam kontrak kerja. Jadi walaupun agent mengatakan majikan akan ngasih long service, maka teman-teman nggak bisa jadikan patokan. Jadi sekali lagi itu tipsnya. Dan juga tadi kalau misalkan apakah misalkan saya bekerja 4 tahun. Kemudian majikan tidak mau menambah kontrak kerja lagi dan majikan tidak akan mengambil pembantu lagi, maka sebenarnya teman-teman berhak untuk menuntut yang namanya chevron payment atau uang pesangon yang 2 tahun setelah bekerja 24 itu ya. Jadi di sini banyak teman-teman yang misalkan bilang, Mbak, majikaku mau ngambil pembantu lagi loh nanti setelah 6 bulan. Itu urusannya nanti. Yang jelas sebelum majikan ada hitam di atas putih untuk perjanjian kontrak, silahkan teman-teman langsung menuntut. Dulu kita pernah misalkan bekerja 4 tahun, majikan memutus kontrak. Kemudian kita bawa labor, majikan bilang, saya mau ngambil pembantu lagi, mana kontrak kerjanya? Kalau majikan tidak bisa menunjukkan kontrak kerja yang baru, maka dia wajib memberikan uang pesangon tadi. Jadi masalah long service, sekali lagi, jangan pernah menunggu 8 tahun, 10 tahun ya. Jadi silakan bertanya aja. Kalau majikan udah bilang, saya nggak akan ngasih long service, ya sudah.
Berarti tinggal memutuskan ini aja. Kalau Pak Erga mungkin dari sisi ketentuan seperti apa Pak Erga? Kalau long service ya syarat-syaratnya nih. Ya jadi kalau yang disampaikan Bu Sri sudah betul. Sebenarnya perlu dipastikan dulu itu apa mengenai perpindahan majikan. Tapi secara aturan sebenarnya begini. Saya hanya melihat dari sisi aturan saja bahwa yang namanya long service ini adalah hak tapi ada persyaratan. Jadi hak tapi ada hak, teman-teman harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah teman-teman harus bekerja pada majikan yang sama. Majikannya sama. Minimal 5 tahun. Artinya kontrak ketiga. Ya, kontrak ketiga katakanlah ya teman-teman bisa selesai baru dapatkan. Yang berikutnya syarat berikutnya majikan tidak mau memperpanjang lagi kontrak kerja. Karena alasan alasannya macamnya. Yang pasti majikan yang tidak memperpanjang. Yang berikutnya adalah meninggal dunia atau usianya 65 tahun dan tidak bisa lagi bekerja. Nah, yang sering teman-teman tanyakan adalah Pak, kalau saya yang nggak mau tanda tangan lagi kontrak perpanjangan gimana Pak? Iya, itu juga ada Pak yang saya bilang itu kalau teman-teman tidak mau menandatangani atau mengundurkan diri, maka long service itu tidak berhak. Tidak bisa dituntut lah ya. Tidak bisa dituntut, tidak bisa mendapatkan. Mungkin itu saja. Sedikit penjelasan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bu Nani. Atau Bu Nani menambahkan tadi? Bu Nani, silakan. Iya, dilemanya di long service ini, long service ini memang susahnya adalah kita memang dari awal harus ngomong ke majikan. Kalau saya nambah lagi kontrak ketiga, apakah akan mendapatkan long service? Kalau iya dan tidaknya, berarti itu juga perjanjian dua belah pihak antara PRT dan juga majikan itu sendiri kan. Dan kita bisa memutuskan, oh kalau saya udah bekerja hampir 4 tahun lebih dan kamu mau nambah lagi tapi tidak mendapatkan long service, ya berarti pilihan ada di kitanya, kamu mau lanjut kontrak lagi atau mau cari majikan baru. Dan juga ketika sudah ada perjalanan sampai 5-6 tahun terus juga majikannya tidak mau memberikan, seperti mbaknya nunggu 8 tahun, nanti takut menunggu long service itu juga tidak memungkinkan kalau memang kita tidak mendapat tidak ada perjanjian di awal. Jadi tidak menentu terus waktu berjalan. Kasihan. Betul. Sampai 10 tahun, 15 tahun menunggu long service tapi nggak ada perjanjian di dua belah pihaknya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih kayaknya masuk ini dari teman-teman PMI, mungkin bisa ditampilkan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Fitria Marini. Izin bertanya, bagaimana tentang kebebasan ibadah untuk BMI? Apakah ada pasalnya? Terima kasih. Wah. Mungkin ini saya Bu Sri dulu atau Bu Nani dulu nih, sweet. Mana ini? Oke. Saya sih sharing pengalaman aja. Sebenarnya kalau kita melihat hak ibadah, hak untuk telepon keluarga, hak untuk telepon pacar, hak untuk menyanyi dan sebagainya, semulan itu adalah hak setiap manusia yang memang harus diberikan. Nah, masalahnya di sini harus teman-teman ketahui adalah yang pertama tadi saya tidak menyebutkan bahwa apa sih yang terjadi di Hong Kong. Jadi yang pertama di Hong Kong di dalam kontrak kerja itu memang disebutkan kita diberi ruangan kan, tapi ternyata banyak kamar ataupun tempat tidur lah ya, tempat sendiri. Tapi ternyata kita kesulitan untuk memonitoring, pemerintah kesulitan untuk memantau apakah benar-benar teman-teman itu dapat ruangan yang privat. Artinya di situ saya berhak untuk sholat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat secara hak lagi, sebenarnya itu hak ibadah boleh nggak di Hong Kong? Boleh. Mengapa itu teman-teman juga ada yang melakukan ibadah juga di rumah majikan dan lain sebagainya. Cuma sekali lagi ada beberapa hal yang mungkin terlupakan. Yang pertama adalah kayak tadi disebutkan, banyak orang Hong Kong yang tidak suka dengan bau pedas. Jadi kalau saat kita masak mereka marah-marah, mengapa baunya aneh gitu kan. Padahal kalau majikan sedang merebus sup kita juga bilang ini makanannya aneh gitu kan. Nah karena kita memang nggak pernah melakukan budaya kan gitu. Yang kedua terkait ibadah, mayoritas orang Hong Kong yang Chinese mungkin ya, dia ibadahnya dengan membakar dupa. Sedangkan orang Islam ibadahnya dengan pakai mukena dan sebagainya. Sedangkan orang Hong Kong menganggap pakaian putih itu berduka cita. Nah ini memang tugasnya pemerintah Indonesia hal ini ya, untuk meyakinkan ini loh budaya Indonesia yang harus dipahamkan kepada masyarakat Hong Kong. Jadi ke depan masyarakat Hong Kong itu tidak kaget
dengan budaya orang Indonesia yang mungkin sholat, yang kedua makan pakai tangan, yang ketiga sukanya makan cabai. Kalau nggak makan cabai pusing kan. Sama dengan orang Hongkong kalau nggak makan sup dia stres, sakit. Sama dengan kita kalau nggak makan cabai kita nggak enak kan itu. Nah ini beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang terakhir adalah ini adalah usaha bersama. Mengapa itu kami dari Serikat Buruh Migran IMU, ATKI, JBMI selalu mendorong agar pemerintah Hong Kong memberikan jam kerja dan jam istirahat. Paling enggak kalau kita memiliki jam istirahat itulah yang akan kita gunakan untuk sholat, untuk makan, untuk membaca dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita sampaikan kepada KJRI dalam hal ini adalah tolong bantu kita untuk menyampaikan kepada pemerintah pemerintah Hong Kong dalam hal ini adalah terkait dengan jam istirahat agar teman-teman semuanya memiliki hak privasi. Dan kalau misalkan pun teman-teman nggak punya tempat tidur sendiri, nanti ini adalah bagaimana KJRI akan bernegosiasi juga. Walaupun tempatnya kecil, yang penting ada privatnya Pak ya, gitu loh. Sehingga tidak dengan ada privat ini diharapkan tidak ada culture clash lah. Syukur-syukur kita bisa mempengaruhi majikan untuk makan pedas Bu, gitu loh. Jadi kita promosi budaya juga kan. Kita selalu mempromosikan. Bagaimanapun juga mereka adalah duta bangsa juga. Bagaimana dimanapun berada. Dari Bu Nani mungkin ada yang disampaikan tadi itu? Ada beberapa penemuan di lapangan ya yang sering kita tanganin. Mungkin bisa di slide-nya ada beberapa sudah kita siapkan. Di bagian terakhir ya? Di bagian terakhir. Bagian terakhir slide. Atau Nani bisa menyampaikan aja langsung biar itu. Penemuan di lapangan itu sendiri ada kayak misalkan penahanan dokumen, baik itu oleh agen ataupun majikan. Bahkan ketika kita meminta dokumen itu, bahkan sampai finish kontrak itu masih ditahan sama majikan dan juga agen. Dan ketika kita memang masih mau mengambil dokumen tersebut, itu kayak bola pingpong. Tanya ke majikan katanya masih di agen, tanya ke agen katanya di majikan. Padahal kan di dalam rumah majikan kita kadang dalam 2 tahun mau finish kontrak itu sudah ingin mencari majikan baru kan harus juga menyetorkan dokumen kita kan untuk mencari majikan baru dan sebagainya dari agen yang baru itu. Terus yang berikutnya juga selain penahanan dokumen itu juga terkait hak makan tadi ya yang tidak dijamin. Terus memang saran kita untuk negosiasi dengan majikan, terus juga nanya dengan agen kayak gitu. Terus juga banyak teman-teman ketika mereka menanyakan kepada majikan ataupun kepada agen itu ancaman-ancaman itu terjadi, baik itu ancaman terminit, terus juga mendapatkan dilema saat mencari majikan baru karena tidak bisa proses dan sebagainya. Nah, banyak sekali teman-teman yang mengalami penganiayaan dari majikan ketika kasusnya sudah selesai, terus pengen ganti majikan baru mencari di agen tidak bisa membantu memproses karena paspornya terkunci kayak gitu. Nah, ini yang mungkin bisa kerjasama dari KJRI bagaimana untuk melobi agen-agen yang bisa untuk memproses kontrak baru dengan PRT migran kayak gitu. Ya ini memang istilahnya paspor dikunci ya. Teman-teman bilangnya paspornya dikunci. Paspor dikunci ini belum. Kalau saya pegang kotan belum pernah dengar ini istilah paspor dikunci ini. Tapi kalau paspor ditahan wah sering ya. Karena paspor ditahan dan juga dokumen yang ditahan itu sebenarnya memperlambat proses pengaduan berikutnya. Jadi kalau ke Departemen Tenaga Kerja itu juga Hong Kong ya, itu kalau tanpa dokumen tersebut kita juga tidak susah untuk melaporkan. Nah ini juga ada juga beberapa pertanyaan Pak Erga ini ya, bahwa teman-teman kan selama ini kontrak kerjanya tahunya ditahan oleh agen ya Pak ya. Dan sebenarnya majikan itu punya sendiri, kita punya sendiri, KJRI punya sendiri, dan imigrasi punya sendiri. Jadi teman-teman kalau kontrak kerjanya hilang, itu sebenarnya memang harus lapor polisi kan. Kemudian bisa minta fotokopi loh ke imigrasi ataupun ke KJRI Hong Kong. Jadi teman-teman kalau ke KJRI Hong Kong bukan minta kontrak kerja yang asli, tapi minta fotokopiannya, dan itu pasti akan dilayani. Dan ini juga sebagai pengganti teman-teman tadi yang misalkan kontraknya ditahan atau paspornya ditahan, ini memang menjadi tugas berat KJRI juga untuk meyakinkan, menindak tegas agen agar agen memang benar-benar nggak berani lah gitu lah. Angkat tangan lah kalau misalkan. Ini memang menjadi PR yang cukup lama sekali ya. Udah menindak tegas agen ini udah Pak Erga ini udah jagonya ini sepertinya. Mungkin pengalaman Pak Erga atau nanti dari habis itu Bu Nani. Terima kasih Bu Nani, Bu Sri atas semuanya. Jadi
Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menganalisis kasus yang tadi disampaikan. Jadi begini, memang pada prakteknya ini harus teman-teman PMI harus benar-benar paham betul dulu. Yang pertama adalah kita untuk mencegah, satu, pastikan ketika mencari majikan baru atau katakanlah ketika bekerja pada majikan, pastikan itu siapa tahu agensi dan kota kerjanya. Itu harus diketahui pertama. Kenapa itu menurut saya penting? Karena rata-rata ketika saya kasus pengaduannya paspor ditahan majikan atau agent, itu sebagian sekian dari 30% lah saya katakan itu adalah permainan antara sub agent. Agent yang tidak ada akreditasi dengan KJRI. Artinya ada si agent, dia bekerja sama lagi dengan agent lain. Itu saya sudah menemukan praktek-praktek seperti ini. Saya sudah mulai petakan semuanya. Tinggal sekarang teman-teman yang sudah melakukan penemuan hal-hal yang tadi disampaikan, jangan sungkan teman-teman di organisasi, sampaikan ke KJRI, sampaikan ke kami. Kami dengan dukungan data informasi itu, kami akan selalu tindak lanjuti mengenai itu. Yang kedua, mengenai katakanlah teman-teman yang katakanlah ada ancaman tadi ketika haknya sampai tidak dipenuhi, gitu kan? Satu, saya yakin sebagian teman-teman itu bertanya pada agensi yang salah, yang tidak ada dalam kota kerja. Karena yang agensi dalam kota kerja itu kadang-kala dia sudah tidak mengurus. Yang penting saya sudah dapat bisnis, ya. Ketika dia sudah mencarikan majikan, atau katakanlah ada juga yang mau memakai job agent, inilah yang saya sedang terus kejar. Mudah-mudahan kedepannya kita akan memperbaiki demi perlindungan teman-teman semua. Kita sama-sama semangatnya. Jadi ketika teman-teman organisasi menemukan hal demikian, saya tunggu datanya dan saya tunggu laporannya. Saya akan coba tindak lanjuti mengenai masalah itu. Dan yang terakhir pesan saya bagi teman-teman, satu, ini mungkin teman-teman kadang-kadang lupa, bagi yang baru datang atau nanti siapapun PMI yang baru datang, ketika datang ke rumah majikan, tanyakan pada majikan apa job desk-nya. Apa pekerjaan yang harus saya lakukan ketika saya bekerja di rumah majikan. Itu membiasakan teman-teman untuk berbicara dengan majikan, berinteraksi. Yang kedua, hal yang kedua pastikan teman-teman adalah kapan saya gajian. Tanyakan, karena itu cukup penting. Kadang-kadang kalau sudah berjalan, ya, karena tadi kaitannya dengan visa yang warna putih. Jadi kalau ada teman-teman di paspor yang visa warna putih, itu adalah tanggal aktivasi visa dan itu kota kerja itu gelap. Ya, itu visa yang berwarna putih. Jadi ketika teman-teman bekerja, pastikan tanggal berapa saya akan digaji. Dan kalau misalkan ada perubahan tanggal gajian, maka sisa gajiannya harus diberikan dulu, baru akan perubahan tanggal. Itu harus teman-teman tanyakan dari awal, karena itu akan membiasakan teman-teman untuk berkomunikasi dengan majikan. Saya yakin, saya walaupun saya tidak punya data primer, tapi dari sekitar 60% teman-teman masalah itu dengan majikan karena komunikasi yang tidak lancar. Itu saya yakin. Begitu aja pesan buat teman-teman. Saya yakin dari temuan yang teman-teman dari organisasi, mohon disampaikan kembali ke kami, Bu Sri, Bu Nani. Jika ada hal demikian, sampaikan kami akan proses dan tangani lebih lanjut. Ya. Mungkin nambahin sedikit. Ya, silakan Bu Sri. Ini terakhir bisa Bu Nani. Mungkin yang pertama adalah memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya. Dalam hal ini adalah memahamkan budaya masyarakat Hongkong dan juga budaya masyarakat Indonesia tadi yang pertama. Yang kedua juga penting, Pak Erga tadi juga menyampaikan bahwa kita harus berani bertanya kepada majikan, karena ini menjadi kunci utama juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah majikan. Karena sekali lagi majikan juga masih memegang budaya yang sangat kuat. Misalkan kalau mereka beragama Buddha atau Hindu atau apapun, nah mereka juga memiliki kepercayaan di mana misalkan contohnya ada tempat sembahyangan mereka yang nggak boleh dibersihkan. Nah ini memang sangat penting sekali dan itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap jam kerja. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan catatan apa saja yang akan dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, itu juga sebagai bukti bahwa dalam seharian kita ada jam istirahat enggak. Tapi ini yang paling penting memang budaya pemerintah Indonesia memang harus menciptakan standar dulu, standar kurikulum lah yang harus dipahamkan kepada calon pekerja migran. Jadi tidak hanya belajar bahasa Kantonis, tapi juga apa yang harus dilakukan saat mereka ke Hongkong. Misalkan satu, wajib ikut welcoming program. Yang kedua, saat ketemu majikan yang ditanyakan adalah masalah kapan gajiannya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan. Tapi memang harus dari awal sudah dibentuk. Bukan hanya sekedar dari awal kita hanya disuruh mengikuti perintah majikan dan ternyata salah. Jadi ini memang menjadi tugas penting pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan juga dengan forum-forum seperti ini ataupun ke depan yang akan dilakukan bisa memberikan masukan apa yang harus diperbaiki nih.
gitu. Dari Ibu Nani ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin untuk kawan-kawan yang baru datang itu juga harus tadi sudah disampaikan memahami budaya Hong Kong, dan orang Hong Kong sendiri memang cara ngomongnya itu cepat dan juga keras. Jadi memang jangan takut karena itu memang budaya Hong Kong. Cepat dan keras ya. Tidak seperti lantang ya. tidak seperti kita orang Indonesia kan sopan santun, lemah lembut kayak gitu. Jadi itu jangan Sungkan. rasa sungkannya itu dan juga ini apa namanya, kalau misalkan ngomong dengan majikan, kalau majikan ngomong keras itu bukan berarti juga marah. Jadi bisa intonasinya bisa dilihat dari situ kayak gitu. Karena banyak sekali teman-teman majikan tiap hari ngomongnya keras sekali, membuat saya jantungan dan saya tidak padahal tidak marah sebetulnya tidak ya. Ya, itu ini kayaknya tips yang bagus nih dari Bu Nani. Ya teman-teman PMI, pemirsa Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif dan spontan. Bicara masalah kontrak kerja ini sebenarnya tidak akan pernah selesai nih Bu Sri, Bu Nani, harga dengan segala macam dinamika dan masalahnya. Setiap teman-teman PMI bila mana ada masalah pasti akan berbeda dengan satu sama lain, solusinya pun juga akan tidak sama satu sama lain. Nah, bila mana ada permasalahan pengaduan bisa ke Bapak Erga, ke KJRI, ke hotline. Bila mana ingin mengadu dulu ke organisasi JBMI bisa dilakukan. Nah, kita semua di sini juga seperti tadi kerjasama ya Bu ya, kerja besar untuk mengatasi permasalahan, mencoba untuk melindungi, memberikan pelayanan terbaik untuk teman-teman PMI terkait hak-hak dan kewajibannya berdasarkan hukum Hong Kong. Nah, sebelum itu episode berikutnya juga tidak kalah menarik nih teman-teman PMI. Minggu depan episode ke-12 itu adalah tentang portal peduli WNI. Jadi nanti kita akan mendatangkan narasumber yaitu dari KJRI, dan dari KJRI ada Bapak Erwin, Muhammad Akbar, Konsul Protokol Konsuler KJRI Hong Kong, dan juga Bapak Hernawan, Kabid Konsul Muda Protokol Konsuler KJRI Hong Kong, tentang portal peduli WNI, lapor diri, melayani dan melindungi. Apa itu portal peduli WNI? Nah, nanti simpan pertanyaannya, simpan penasarannya di episode berikutnya yang ke-12. Bu Sri, Bu Nani, Pak Erga, saya rasa waktu jua yang akhirnya memisahkan. Diskusi pasti akan panjang nih kalau misalnya tidak nanti. Tapi sebelum itu silakan di teh dulu, di kopi dulu ini. Kopi lagi nih. Kopi lagi. Sampai malam, nggak bisa tidur ini nanti. Ya teman-teman PMI, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk mengikuti di episode saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.